muslimin wal muslimat, Bapak, Ibu, adik, kakak, jemaah sholat tarawih yang insya Allah memuliakan Allah. Amin. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita dapat berkumpul di majelis ini. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di sini dapat menjadi amal sehingga kita bisa bertawasul dengan amal tersebut. Berharap Allah jadikan hari yang akan datang itu lebih baik dibanding hari yang sekarang. Amin. Sebelumnya perkenalkan, saya Faiha Pak Bu. Saya asli dari Semarang. Saya masih satu rombongan sama teman saya yang kemarin. Saya mahasiswa UIN Wali Songo. Dan saya mau minta maaf sebelumnya kalau saya banyak pakai bahasa Indonesia ya Pak Bu. Pertama saya mau tanya dulu nih ke Bapak Ibu jamaah semuanya, pernah nggak sih sebelum Bapak Ibu itu mau tidur, mau menutup mata itu memikirkan satu hari udah ngapain aja, bertanya-tanya hari ini tuh udah ngapain aja ya, udah pergi kemana aja ya, udah belanja apa aja ya, udah ketemu siapa aja ya, pernah nggak kira-kira? Sering ya Pak Bu. Alhamdulillah berarti ya, karena hal itu tuh penting dan perlu untuk kita selalu introspeksi, selalu apa ya, rasanya tuh mawas diri, selalu mengevaluasi, selalu bermuhasabah. Seperti hadis Nabi riwayat Tirmizi yang artinya, kedua kali seorang hamba itu tidak akan bergeser pada hari kiamat sehingga ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama tentang umurnya. Umurnya itu digunakan untuk apa selama hidup. Kemudian masa mudanya. Masa mudanya dihabiskan untuk apa? Kemudian hartanya. Hartanya itu diperoleh dari mana dan kemana dihabiskan. Dan yang terakhir tentang ilmunya. Ilmunya itu digunakan untuk apa? Ungkapan Nabi ini mengajak kita untuk selalu fokus pada tujuan hidup kita. Apa kira-kira tujuan hidup kita, Pak Bu? Untuk mencari amal, untuk menabung amal. Karena kita semua tahu hidup di dunia ini tuh nggak kekal. Di sini tuh cuma sebentar banget. Di sini tuh kita cuma mencari bekal untuk kehidupan yang lebih kekal lagi nanti di akhirat. Bapak Ibu sekalian, banyak cara agar kita dapat menjadi hamba yang lebih baik lagi setiap harinya. Salah satunya dengan menghukum diri kita ketika kita tuh lalai. Yang dimaksud menghukum diri di sini adalah ketika kita merasa malas beribadah, ketika kita lalai terhadap perintah Allah, iman kita tuh sedang turun. Kita itu melakukan hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah lagi. Syekh Muhammad Al-Munajjid menjelaskan bahwa ada beberapa cara untuk menghukum diri kita ketika kita lalai. Ada 2 cara Bapak Ibu. Yang pertama dengan mengingat ayat tentang besarnya amalan suatu pahala. Contoh amalan yang kecil tapi itu sebenarnya ganjarannya besar itu adalah sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW tidak pernah memperhatikan sholat sunnah melebihi 2 rakaat sholat sunnah fajar. Dalam riwayat Muslim juga disebutkan Nabi SAW bersabda, fiha wa madunya minna khairul fajri rakaatan. Artinya 2 rakaat sholat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bapak Ibu, selain kita mengingat-ingat amalan pahala suatu amalan, kita juga perlu mengingat tentang besarnya dosa dan hukuman suatu maksiat. Bu, Pak. Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah,
Selain itu, yang perlu diketahui itu ada 4 poin yang perlu kita muhasabahi, yang perlu kita introspeksi setiap hari, yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah tentang makanan dan minuman yang kita konsumsi. Kenapa? Karena makanan dan minuman yang kita konsumsi itu, yang masuk ke perut itu kan akan menjadi energi. Energi itu dari makanan itu kita bisa beraktivitas, kita bisa pergi, kita bisa sekolah, kita bisa kerja. Nggih Bu, nggih Pak. Nah, kalau misalnya makanan dan minuman yang kita konsumsi itu diperoleh dengan cara yang halal, dengan cara yang benar dan tepat, maka akan menjadi energi yang baik pula. Itu berpengaruh terhadap sikap kita, terhadap pikiran kita, terhadap hati kita, terhadap tingkah laku kita, itu berpengaruh. Lain halnya jika kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, yang didapatkan dengan cara yang tidak baik dan tidak benar, itu berpengaruh juga terhadap tingkah laku kita, terhadap sikap kita, terhadap hati kita. Mungkin bisa menjadi sumber penyakit hati. Orang itu jadi mudah iri, mudah dengki, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, bermuhasabah pada perbuatan kita. Bapak Ibu sekalian pasti pernah mendengar pepatah, gajah di pelupuk mata tak terlihat, semut di seberang laut terlihat. Pepatah lama ini mengingatkan kita bahwa tak jarang kita itu sering melihat kesalahan orang lain tanpa melihat kesalahan diri kita sendiri. Kemudian kita tuh sering mengingat-ingat orang yang sering membuat hati kita tuh sakit hati, padahal tanpa kita sadari itu kita juga buat sakit hati orang lain. Kita juga sering lempar batu sembunyi tangan, menjadi orang yang pengecut, padahal Allah itu selalu memperhatikan apa-apa yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, dengan menghukum diri. Seperti yang tadi saya sampaikan, menghukum diri itu ketika kita merasa lalai, ketika kita merasa iman kita sedang turun, kita sedang kita tuh merasa malas ibadah, itu kita malah melakukan hal-hal yang mendekatkan kita kepada Allah lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, hal ini sudah dicontohkan oleh Ar-Rabi bin Kaisar, yaitu cara ia untuk menghukum dirinya adalah dengan membuat lubang kuburan di rumahnya. Jadi di dalam rumahnya Ar-Rabi ini dibuat lubang kuburan. Ketika ia sedang merasa, kok rasanya kayak males ibadah ya, kayaknya kok lagi imanku kok kayaknya lagi turun ya. Ar-Rabi ini masuk ke lubang tersebut. Ar-Rabi mengingat-ingat bahwa suatu saat dia tuh akan menjadi penghuni kubur juga. Kemudian setelah Ar-Rabi sadar, dia bergegas untuk melakukan ibadah lagi, bergegas untuk melakukan hal-hal baik lagi. Dan poin yang terakhir itu bermuhasabah tentang kita tuh memikirkan tentang betapa dahsyatnya api neraka. Saya dicerita. Jadi pada suatu hari Aqil bin Abi Thalib ini saudara kandungnya Ali bin Abi Thalib. Kala itu Aqil itu menjadi Amirul Mukminin, yaitu meminta uang lebih dari apa yang sudah dia terima dari Baitul Mal. Karena Ali ini mengetahui kelakuannya Aqil ini nggak benar, Ali itu bilang sama Aqil untuk datang nanti malam di rumahnya. Saat malam datang, kemudian Aqil datang ke rumahnya Ali dan bertanya, "Wahai Ali, kenapa kamu menyuruhku datang malam-malam seperti ini?" Kemudian Ali bilang, "Coba kamu ambil bungkusan yang ada di sana." Jadi di bungkusan yang tertutup rapat, Aqil itu disuruh ngambil bungkusan itu, Bapak Ibu. Saat Aqil ngambil bungkusan itu, Aqil tuh menjerit kesakitan sampai pingsan. Karena barang yang ia suruh ambil itu bara api. Itu bara api yang dibungkus dengan sangat rapi, dengan sangat rapat. Ketika siuman, Ali memberi nasihat kepada Aqil seperti ini.
Baru dengan api dunia saja engkau sudah menjerit sedemikian rupa. Bagaimana jika kita diikat dengan rantai jahanam karena menyelewengkan amanat umat, wahai akil? Masya Allah. Seberapa perhatiannya Ali dengan saudaranya agar tidak kelewat batas, gitu. Nah, Bapak Ibu jamaah tarawih yang insya Allah dimuliakan Allah, keempat hal yang perlu kita evaluasi yang tadi sudah saya sebutkan itu dapat menjadi ukuran sejauh mana sebenarnya kita tuh sudah serius dalam memanfaatkan waktu, dalam memanfaatkan harta kita, dalam memanfaatkan kesempatan yang ada. Jika pada waktu sebelumnya kita tuh mungkin masih abai, kita tuh mungkin masih lalai, masih memikirkan masih ada hari besok kok, masih ada besok kok, obatnya besok aja, nggak apa-apa. Mungkin sekarang itu kita bisa lebih memperhatikan ya Pak Bu. Soalnya ini udah pada ngantuk. Tapi ini materi saya alhamdulillah juga udah selesai. Jadi sebagai penutup nih, saya berharap semoga kita, terutama diri saya pribadi, dapat menjadi hamba yang lebih baik lagi. Amin. Nah, sebagai penutup saya mau pantun, nanti dijawabnya cakep gitu ya Pak. Pengen pisang beli di pasar, makannya di meja makan. Karena saya masih belajar, kalau ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.